Nah, sehingga datanglah waktu itu dari STT PLN. Mereka menawarkan sampah itu diolah, dipiam, kemudian dibuat menjadi pelet, kayak batu bara muda, kemudian pemirsa, hari ini saya berada di ruangan Bapak Bupati Klungkung, Bapak Nyoman Suwirto. Saya ingin banyak mengobrol ini, soalnya banyak inovasi yang dilakukan semasa beliau menjadi orang nomor 1 di Klungkung. Seperti apa? Kita langsung sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Swastiastu, Pak Nyoman juga ya? Iya, sama Pak Nyoman. Oh, ya. Pak Nyoman juga ya. Nyoman ketemu Nyoman nih. Nyoman, duet Nyoman. Iya. Begini Pak Bupati. Boleh kan buka masker? Silakan dibuka dulu, ya. Pak. Ini buka masker kita. Saya baru kemarin baru habis rapid antigen, astokare, negatif. Jarak kita juga sudah aman nih Pak ya. Sama-sama jinak gitu Pak. Jinak, saya tidak galak Pak. ya. Begini Pak, kemarin kita kan banyak mengalami permasalahan di bidang persampahan. Tidak hanya sampah masyarakat kan. Nah, ini sampah real. Kemarin ada masalah di pembuangan itu. Nah, Bapak selaku orang nomor 1 di sini, seperti apa program Pak itu untuk menangani masalah yang ada sekarang kemudian ke depan, Pak? Silakan. Baik Pak Nyoman, jadi bicara sampah nih kadangkala kalau kita tergiur dengan berbagai macam ungkapan, sampah adalah berkah, benar juga. Sampah adalah anugerah, benar juga. Tapi kalau tanpa sampah kita sehat, itu paling benar. Nah, saya pertama kali tahun 2013 menjadi bupati, masalah yang paling serius itu adalah masalah sampah. Ya, mengapa? Karena setiap pagi saya melihat di TPA yang di Sentri itu seperti letusan gunung, seperti gunung meletus, ada asap, kemudian ada bau, ada lalat. Tentu itu menjadi tantangan saya sendiri di tengah-tengah upaya kita membuat masyarakat kita menjadi lebih sehat. Nah, oleh sebab itu saya berusaha untuk menangani tempat itu, tetapi setelah saya turun dengan luas lahan yang tidak lebih dari 1 hektar, ya, maka sampah sudah menggunung. Maka apa yang bisa saya lakukan? Sangat susah sekali. Di satu sisi kita ingin membuat tempat sampah di tempat-tempat yang lain, perlu perubahan Perda RT RW. Kemudian yang paling penting dari pengalaman saya sosialisasi tentang sampah ini, betapa susahnya masyarakat kita menerima tempat pengolahan sampah, walaupun sebaik apa kita paparan, masyarakat sangat susah untuk menerimanya. Nah, pada waktu itu situasi TPA memang overload. Nah, pada akhirnya saya mencoba untuk mencari solusi bersama Dinas LHP pada waktu itu. Jadi Pak Agung Kirana pada saat itu ya. Jadi datanglah teman dari perguruan tinggi yang kebetulan melihat permasalahan kita. Karena setiap permasalahan itu saya push ya. Saya tidak selalu mengekspos masalah tentang keberhasilan, tentang kebaikan, tapi masalah pun saya ekspos. Nah, sehingga datanglah waktu itu dari STT PLN, Sekolah Tinggi Teknik Listrik, yang sekarang sudah menjadi fakultas. Nah, pada saat itu mereka menawarkan konsep sederhananya adalah disebut dengan listrik kerakyatan. Nah, listrik kerakyatan itu di mana sampah itu diolah, dipiam, kemudian dibuat menjadi pelet, kayak batu bara muda, kemudian itu dimasukkan ke dalam gasifier. Nah, di dalam gasifier ini dibakar. Saat dibakar ini mereka pembakarannya sangat sempurna sekali, tidak ada asap, dan dari hasil pembakaran ini menghasilkan gas yang disalurkan ke dalam genset.
Nah, dari kajian itu ternyata genset ini mengalami efisiensi sekitar 80% bahan bakar untuk menyalakan lampu. Dalam kapasitas? Ya, dalam kapasitas itu, kalau sekarang kan 450 ya, kan per KK. Per KK itu sekitar 30 KK pun cukup alat gasifier itu. Nah, tetapi pada waktu itu kita masih fokus melihat menjadi listriknya. Nah, setelah saya pikir, ini masalah kita di sampah. Kalau kita hanya memikirkan listrik saja, maka akan susah. Nah, bahasa kita waktu itu adalah, listriknya adalah bonus. Yang paling penting bagaimana kita menyelesaikan sampah. Nah, sehingga pada saat itu, TPA itu kita rubah menjadi tempat olah sampah setempat. Atau TOS. TOS ya. TOS Gemasanti. Gemasanti itu kan inovasi kita di Kelungkung, yang mempunyai singkatan Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif, atau artinya Gemasanti, suara-suara kedamaian. Nah, jadi TPA itu kita rubah menjadi hal yang keren, disebut dengan TOS Gemasanti gitu ceritanya. Nah, dari sana kita mencoba mengelola sampah yang masuk, terutama sampah organik, kita kelola menjadi kompos, menjadi pelet, dan waktu itu lumayan berhasil, kita mampu menjadi listrik, menjadi kompos. Nah, tetapi pada waktu itu tempat kita kecil sekali. Tempat kita kecil, di TOS itu langsung, ya di TPA itu langsung. Kecil sekali tempatnya. Nah, sehingga kita berpikir ini, kalau segini aja, apa yang akan dihasilkan? Dan benar saat itu, pada saat kita ngerubah menjadi TOS Gemasanti itu tidak berjalan dengan maksimal. Nah, akhirnya saya berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Bali. Pak Wayan Koster sudah beliau jadi gubernur. Kebetulan beliau kalau urusan pembangunan pemerintah daerah, untuk bantu-bantu pemerintah daerah dengan tanah provinsi cepat. Nah, tanah itu kebetulan kita udah kelola menjadi tanah pertanian. Saya mohon ditempatkan di sana, di Karangdadi. Karangdadi. Ya. Nah, ini hasil dari TOS ini pendistribusiannya kemana, Pak? Ini kan sampah kita sudah olah ini. Nah, terus ini hasil-hasilnya apa dijual, apa diberikan cuma-cuma, kemudian produksinya sampah itu berkelanjutan atau tidak. Kadang-kadang kan nanti mesin kapasitas besar, ketika kita memerlukan bahannya tidak ada gitu. Kira-kira volumenya sampai berapa itu? Ya, jadi begini. Jadi target kita adalah TOS ini adalah mampu menyelesaikan sampah kota dulu. Sampah kota. Sampah kota itu adalah ada kelurahan dan satu desa Kusambe, karena tempatnya di sana kita berikan toleransi. Nah, jadi target kita adalah bagaimana sampah ini selesai, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, jadi kita tidak berhenti sampai di sana inovasi kita. Nah, walaupun inovasi TOS ini saya sampaikan ya kepada pemirsa ya, kepada masyarakat, sudah diakui menjadi inovasi top 40 karena ini benar-benar mampu membuat sampah menjadi listrik untuk melaksanakan daripada regulasi yang ada, di mana energi terbarukan salah satunya listrik yang berasal dari sampah itu bisa dilakukan. Kita mendapatkan inovasi top 40 dari Kementerian Men-4 RB. Nah, jadi sampah yang masuk ke TOS itu yang sekarang di Karangdadi itu pertama kita olah sampah organiknya, dipiamisasi, kemudian diolah menjadi pelet, menjadi kompos. Terus kompos ini sekarang ini tahun-tahun ini sebenarnya kita kan baru uji coba nih semua, dan bangunan baru selesai pada 31 Desember 2020. Jadi banyak orang yang meminta, gimana TOS itu berhasil atau tidak? Padahal tahun sebelumnya 2017 kita mulai, 2018, 2019 tuh kita memang total untuk melakukan uji coba untuk bisa mengolah sampah ini dengan baik. Nah, 2021 ini saya mantapkan TOS ini, karena sekarang bangunan itu sudah menjadi TOS Center. Nah, di sana nanti sampah kota yang masuk itu kan jadwalnya sudah dijadwal tuh. Hari Senin, Jumat itu sampah plastik, kemudian di luar itu sampah organik kan. Nah, pada saat sampah organik masuk, pada saat itu harus semua bisa diolah ke dalam box piam,
ke dalam sel-sel sampah yang nantinya di sel itu bisa diolah menjadi sampah Osaki. Kalau bokbium itu bisa diolah menjadi sampah organik curah. Nah, sampah atau kompos ini yang dihasilkan oleh TOS ini nantinya, saya sudah bicarakan kemarin, kita mau berikan lingkungan di sana kompos sebanyak-banyaknya. Artinya begini, selama ini kan kita bicara tentang subsidi pupuk kompos kepada petani, kan? Kita sering berbicara subsidi itu kan dengan uang. Nah, nanti pupuk kompos yang ada di TOS ini, nanti kita akan berikan petani cuma-cuma. Sehingga di tempat lingkungan TOS itu nanti, target kita, semua sawah di sana kita jadikan pertanian organik. Gitu, pertanian organik. Kemudian, untuk pupuk, sampah anorganik, terutama sampah plastik, kita sudah bekerja sama dengan APSI, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, dan kita juga sudah bentuk koperasi di sana, sehingga sampah plastik ini nantinya bisa diambil oleh APSI untuk diolah lebih lanjut. Nah, tentu dalam pengolahan sampah plastik di sana juga, Dinas LHP tidak bisa berdiri sendiri. Karena di sana nanti ada bisnis penjualan plastik. Maka PKK Kelungkung membuat sebuah koperasi untuk mampu mengambil sampah ini lebih lanjut dan dibersihkan lebih bagus sehingga mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nah, sehingga lengkaplah di sana di TOS ini, 1, pembuatan kompos, 2, pembuatan pelet menjadi bahan bakar gasifier, yang ketiga, menampung atau menerima sampah plastik untuk dijual kemudian mempunyai nilai ekonomis. Nah, kalau untuk listriknya gimana, Pak? Nah, untuk listrik sekarang ini kita baru mempunyai 1 gasifier. Nah, dari gasifier inilah kita terus membakar pelet-pelet yang kita hasilkan. Kemudian gasifier ini yang dihubungkan dengan genset menggerakkan beberapa mesin pengolah atau pencacah sampah yang ada di sana. Jadi baru 1 kita coba kemarin karena gasifiernya kecil. Jadi 1 gasifier ini mampu menggerakkan 1 alat. Nah, saya bayangkan kalau kita perlu mesin banyak di sana, maka perlu gasifier yang lebih besar. Pada saat gasifier lebih besar, maka pelet dibutuhkan akan lebih banyak. Lebih banyak pelet dibutuhkan, maka sampah yang dibutuhkan juga lebih banyak kan gitu. Muternya kan sana nih kan. Saya juga mau menyiapkan 1 inovasi terkait dengan pelet ini, di mana pemindangan di Kusambe itu kan menggunakan bahan bakar, kayu dan gas. Nah, kita sedang membuatkan 1 alat yang nantinya agar pemindangan itu bisa menggunakan pelet ini sebagai bahan bakar, sehingga nanti mereka tidak perlu gas, tidak perlu kayu bakar lagi. Gitu. Nah, terus Pak Nyoman mungkin bertanya, nah, gimana sampah yang masuk ke gini kan, ke TOS ini? Ketaatan masyarakat bagaimana kan itu memang? Tata caranya seperti apa? Ya mungkin Pak Nyoman mendengar di tempat lain, ya kan belum ada sampah-sampah yang dipilah total oleh masyarakat kan? Iya, belum itu, Pak. Paling dibuang kan langsung kalau misalnya diambil dari tempat itu ya bercampur antara plastik, kayu, apapun itu. Nah, ini juga kadang-kadang masyarakat yang nakal itu kan membuang sampah, artinya bekas bangunan juga dibuang di sana. Betul. Nah, kalau di Kelungkung seperti apa nanti pengukurannya itu? Ini sebenarnya di tempat lain ada sih, di bank-bank sampah yang lain, di desa-desa yang lain ada yang sudah melakukan itu. Tetapi skala besar, saya yakin di Kelungkung yang sudah melakukan itu. Nah, di mana untuk melakukan itu, saya selaku bupati itu harus setiap pagi jam 6 ya, itu membawa pengeras suara. Saya duduk bawa mobil sampah. Masyarakat nggak tahu mungkin, tapi suara saya khas biasanya didengar. Itu saya duduk di mobil itu, keliling melakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah dari rumah. Nah, sekarang ini ketaatan masyarakat kota untuk membuang sampah
memilah sampah dari rumah itu sudah 87% pernah, tetapi semenjak COVID ini justru turun menjadi 77%. Nah, sehingga kemarin saya lagi turun untuk melakukan sosialisasi bersama Kades LAP dan jajarannya agar masyarakat kembali taat memilah sampah dari rumah. Nah, dengan sampah dipilah dari rumah, maka tugas pemilah kita di TOS itu akan jauh lebih murah. Pak Nyoman bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau petugas sampah itu tiap hari berhadapan dengan sampah yang ada kotoran. Iya. Belum lagi bercampur ada ini ada itu, kan orang berhadapan dengan bau aja sudah berpikir, Pak. Iya. Kan gitu. Ya, maka dari itu saya ajarkan masyarakat agar mereka bisa menghargai petugas kita ini dalam pemilahan sampah. Nah, kalau sudah dipilah dari rumah, maka pemilihan sampah di TOS itu akan jauh lebih cepat, sehingga volume sampah yang bisa masuk ke sana itu akan jauh lebih cepat. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah masalah sampah plastik ini. Ya, sampah plastik. Sampah plastik ini. Nah, setelah kita memilah sampah dari rumah, saya juga akan membuat gerakan bersama yang disebut dengan Gematan Saplas. Gerakan masyarakat puputan sampah plastik. Gitu. Apa itu? Jadi gerakan ini nantinya akan mengajak seluruh masyarakat untuk memungut seluruh sampah plastik yang ada di lingkungan, kemudian dikumpulkan dan nanti akan diambil oleh APSI dan koperasi, sehingga pada saat itu harapan kita tidak ada plastik lagi di lingkungan. Nah, pada saat itu slogan kita adalah hari ini kami bersihkan sampah plastik dari lingkungan, hari ini jangan buang sampah plastik ke lingkungan. Masalah yang paling berat yang menyerang lingkungan kita kan sampah plastik, Pak Iman. Ya, di mana-mana seperti itu kan. Iya. Sampah plastik itu. Coba Pak Nyoman kalau keliling-keliling ke sungai kan, semua irigasi sekarang penuhi sampah plastik. Nah, sehingga pada saat itu harapan kita sampah plastik bisa selesai. Ada enggak kiat untuk memberi respon ke masyarakat? Artinya masyarakat kalau Pak beri arahan seperti itu aja, ayo kita lakukan gerakan. Tapi tanpa masyarakat kan kadang-kadang juga ada imbalan. Apa dapat kan gitu. Kalau di daerah lain mungkin ada istilah tukar plastik dengan beras ya. Yang begitu itu. Ya. Kalau Pak Bupati seperti apa ini? Ya, kita di Kelungkung tidak sampai sejauh itu. Justru saya sendiri lebih banyak mengedukasi masyarakat arti penting tentang kebersihan. Apalagi di daerah pariwisata kan. Sabta Pesona itu salah satunya kan bersih. Kan bersih, kenangan, kan indah, kan itu. Nah, kalau semuanya sampah ini dipikirkan identik dengan uang, maka masyarakat akan malas. Coba kita lihat sekarang berapa banyak bank sampah yang dibentuk oleh masyarakat kan. Ya, rasanya tidak bisa bertahan lama, paling-paling 1-2 yang bertahan kan. Karena orientasinya selalu berpikir, oh sampah adalah uang. Ya, saya mencoba slogan itu saya rubah. Ya, kita sehat tanpa sampah. Karena pada saat sampah itu ada, maka biaya kesehatan itu akan tinggi kan. Maka beban daerah kita ini akan tinggi untuk kesehatan. Tapi kalau masyarakat kita itu sudah sehat, sampah tidak ada, maka masyarakat akan sehat. Sehingga beban kesehatan kita ini akan berkurang karena masyarakat kita sehat. Dan kalau sehat, maka masyarakat kita akan semakin produktif, pikirannya akan semakin bagus gitu. Seperti yang Pak bilang di awal pembicaraan tadi, bahwa pengolahan sampah itu harus selesai di tempatnya. Sekarang kan baru tersentral di satu tempat. Ini kelanjutan program Pak seperti apa nanti? Selesai di tempatnya itu? Ya, pertanyaan yang sebenarnya arahnya memang ke sana ya. Arahnya ke sana kan gitu. Jadi gini, program kerja saya di periode kedua, karena periode pertama TOS ini kan periode pertama sudah saya buat tahun 2017, yang waktu itu kerjasama dengan STT PLN, dengan Indonesia Power, dan dengan PLN. Nah, untuk membuat bersih semuanya, maka kan tidak bisa kan tersentral, apalagi dari Nusa kan mungkin bawa sampah ke sini kan. Dan tidak bisa juga TPA itu diserbu oleh sekian desa untuk membawa sampahnya semua. Nah, sehingga kita membuat program namanya TOS 100% TOS desa. Nah, gimana program itu sederhana sekali. Kadang-kadang teman-teman itu, apalagi di media sosial kan, kalau ada sampah di sana sini,
muncullah netizen tuh berbicara, gimana tuh tosnya berhasil atau tidak, kok sampahnya masih banyak kan gitu. Padahal ukuran untuk keberhasilan itu kan tidak hanya pemerintah yang mengerjakan. Padahal yang komen itu sebenarnya harus melakukan hal itu juga. Bagaimana memilah sampah dari rumah. Pertanyaannya, sudah nggak mereka pilah sampah dari rumah? Jangan-jangan tidak, kan semua sampah dibuang di mana-mana. Karena pengalaman saya melihat di sisi jalan itu seringkali orang-orang bahkan dari luar Kelungkung pun kalau jualan ke Kelungkung sering bawa sampah dilempar aja di jalan seperti itu kan. Nah, sehingga kita menyiapkan program namanya 100% tos desa. Sederhana sekali, desa harus menyiapkan tempat olah sampah setempat, cukup pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Kalau memang perlu, itu pencacahan atau piamisasi untuk membuat kompos. Nah, dari sana, desa kan perlu anggaran. Maka 2021 saya sudah rubah peraturan bupati, di mana dana alokasi desa yang besarnya hampir 1 miliar rata-rata itu saya wajibkan untuk dipergunakan untuk menuntaskan kemiskinan, kemudian yang kedua untuk menuntaskan masalah sampah. Jadi tidak ada lagi desa mempunyai alasan ya untuk berkilah untuk tidak mempunyai tempat olah sampah setempat ini. Nah, jadi di desa cukup membuat tempat yang sederhana, kemudian mempunyai armada angkutan, mempunyai tenaga, kemudian sampah plastik dimasukkan. Nah, nanti sampah plastik terkumpul di desa ini, pertama bisa mencari pengepul sendiri untuk dijual, atau juga bekerja sama dengan koperasi yang ada di tow center, kan? Nah, sehingga kalau semua desa sudah begitu, maka seluruh sampah di Kabupaten Kelungkung ini selesai. Nah, termasuk juga gematan sampah itu nanti saya gelorakan untuk dilaksanakan oleh secara serentak sampai ke desa. Nah, termasuk desa dinas, desa adat kita akan libatkan. Nah, yang paling susah nih Pak Nyaman, kan bagaimana mengajak masyarakat untuk memilah sampah. Ya, maka dari itu saya selalu berpesan kepada desa dinas agar antara dinas dan adat itu benar-benar nyekup, bisa jadi satu. Di mana masalah eksekusi sampahnya dikerjakan oleh desa dinas, tetapi masalah regulasi dituangkan dalam bentuk peraram di desa adat. Nah, sehingga nanti untuk sanksi itu melalui desa adat. Kemudian eksekusinya dilakukan oleh desa dinas. Nah, kalau desa adat mau mengelola sampah secara mandiri lewat Bumda juga bisa. Ya, karena di sini ada ada sampah plastiknya. Tapi sekali lagi saya minta jangan berpikirlah berapa jualan sampah plastik untuk menutupi biaya operasional. Itu penting. Tetapi lebih penting itu bagaimana kita membuat bersih dulu. Gitu. Makanya saya bilang ngurusin sampah ini tidak bisa murah-murah lah. Perlu biaya juga gitu. Ya, tapi kan ini kan juga terkait dengan anggaran, Pak. Artinya kalau misalnya di tingkat desa itu kan juga perlu anggaran secara kontinu itu. Ya, pengaturannya sudah ada peraturan atau perda yang dibuat itu? Peraturan bupati sudah kita siapkan. Dan saya kira masing-masing desa sekarang banyak sudah menyiapkan petugas sampah. Ya, tapi kadang-kadang tidak efektif. Nah, saya kemarin menjelang pelaksanaan 100% TOS desa ini sudah bergiliran mengumpulkan kepala desa di TOS. Pertama saya kasih dulu pemahaman tentang apa itu TOS. Kemudian yang kedua saya ajak melihat langsung implementasinya gimana. Nah, cuma di Nusa Penida aja sebelum ini lagi satu. Saya nunggu waktu. Jadi Banjarangkan, Dawan, Kelungkung ini sudah saya kumpulkan. Nah, di sana juga para perbekal sering menanyakan, Pak, gimana banyaknya masyarakat luar yang masih buang sampah kadang-kadang ke desa kita tuh. Jangan mikirin itu, pokoknya kita gerak aja gitu kan. Kalau kita mikirin masa lalu tidak akan pernah selesai karena hidup kita ini untuk masa yang akan datang, kita bilang gitu. Nah, dengan demikian harapan kita TOS Center yang ada di Karangdadi ini arah kita ini menjadi tujuan wisata. Ya, karena apa? Tempat itu sekarang ini sudah sering dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar daerah. Bupati, wali kota, One Team Press juga pernah berkunjung ke sana, dan saya yakin tempat itu akan menjadi tempat edukasi, sehingga kita menyiapkan ada koperasinya, ya, ada tempat learning centernya ada di sana gitu. Terkait tempat wisata itu saya tidak menangkap itu, Pak. Artinya tempat hanya orang melihat pengolahan sampah itu, ya, kan sudah biasa sepertinya. Nah, sekarang kan
yang diperlukan kan area di sekitarnya. Iya, betul. Seperti apa? Nah, seperti Iya. apa rencana itu? Iya. Nataannya itu. Jadi di Toast Center itu, kalau orang mendengar kan tempat pembuangan sampah, rasanya kumuh kan? Tapi coba Pak Nyoman keluar ke tempat itu, kan? Di sana ada kebun PKK. Dan di sana kalau habis bekerja sampah nggak kelihatan. Semua ada di sel masing-masing, ya, dan dipilah masing-masing, lalat nggak ada. Nah, dan di sana pun tahun ini sebenarnya kita sudah anggarkan, tapi gara-gara COVID nih kita refocusing kembali. Ada trekkingnya di sana. Kemudian jalan sekitar kita tata dengan baik. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi memang menjadi fakta, ya. Sekarang ini dari kabupaten kota, ya termasuk teman-teman di Provinsi Bali juga banyak yang menengok, melihat untuk melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kemudian dari kabupaten lain di luar Bali sudah banyak, ya. Nah, itulah yang saya maksud untuk sebagai tempat wisata itu modelnya seperti itu. Nanti siswa juga bisa melakukan edukasi ke sana. Jadi wisata edukasi, kan, wisata edukasi. Jadi, nah di samping itu ada satu lagi yang kita dorong di Kabupaten Kelungkung untuk menuntaskan masalah sampah. Ada yang disebut dengan Bank Daus. Apa itu, Pak? Pak Nyoman pernah dengar nggak namanya Belumbang? Belumbang itu lubang di kebun, di samping rumah untuk membuang sampah. Iya. Sekarang ini kita dimodif lubang itu menjadi lebih bagus dengan panjang kedalaman mungkin sekitar 4 meter. Ya, panjang lebar 1 meter ya, 1 meter atau 1,5. Nah, itu dibuat setiap hari sampah organik dimasukkan ke sana, kemudian disiram dengan air, sehingga tidak ada lagi sampah organik yang keluar. Langsung selesai di tempat itu. Di tempat rumah tangga. Itu disebut dengan Bank Daus, lubang daur ulang sampah. Nah, di Kelungkung sudah kita lakukan, di rumah saya, di rumah dinas semua, di kantor bupati ini sudah, sehingga melakukan minimalisir pembuangan sampah ke tos, gitu. Nanti setelah ditimbun di rumah itu manfaatnya untuk pupuk setempat. Iya, betul. Pak Nyoman lihat nggak tadi masuk kantor bupati kan? Kan ada banyak tanaman. Ya. Itu tanaman itu kita nggak beli kok, memang. Oh, gitu. Kita tanam, potong, tanam, potong, tanam, potong, tanam. Pupuknya dari mana? Dari tos dan dari Bank Daus itu sendiri. Jadi kalau dulu kita mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk merawat kabupaten ini, sekarang di rumah dinas saya dulu setiap tahun itu disiapkan anggaran 60 juta loh untuk pelihara. Sekarang zero. Kan? Artinya apa? Kalau semua kita bisa lakukan itu, selain bersih, efisiensi juga kan, dan manfaatnya banyak. Jadi tanaman-tanaman di bawah itu semua tanaman-tanaman jangka pendek itu yang bisa dipotong umurnya ya 6 bulan, dipotong 6 bulan. Kita bisa merubah taman setiap saat dan menjadi lebih indah. Nah, kalau misalnya hasil produksi, Pak, kemungkinan ini menjadi barang komoditi ekspor atau mungkin di Bali aja lah dulu. Ya, untuk pelet ini kemarin kita sudah kerjasama dengan PLN untuk diuji cobakan ya di pembangkit di Jerangjang. Di Jerangjang itu Lombok. Ya, hasilnya sekarang belum datang. Tapi kalau itu nanti berhasil digunakan sebagai pengganti batu bara, maka kita akan perlukan pelet yang sangat banyak. Saya kira sampah di Bali kalau digunakan pelet untuk itu memerlukan sampah yang cukup banyak. Tapi kan untuk membuat pelet ini kan cost-nya lumayan tinggi. Ya, nanti tentu diharapkan nanti PLN bisa memberikan harga yang lebih bagus sehingga dalam pembuatan pelet ini minimal bisa kita BEP lah, break even point, jangan sampai noroknya banyak-banyak kan gitu. Jadi begitu. Dan komposnya nanti, kalau kompos saya pastikan nanti akan diberikan subsidi langsung kepada petani. Sehingga petani tidak beli kompos lagi. Ya, kalau sekarang ini kan subsidi kompos kan. Ya, subsidi kan artinya masih bayar. Nanti kita mencoba untuk semua kompos ini kita libas, kita buatkan pupuk organik itu dijadikan kompos, sehingga petani kita tidak beli pupuk kompos lagi gitu. Kemudian
hasil pertanian terutama padi kita juga sudah linkkan dengan KUD. Ya, mungkin pernah dengar nggak Bima Juara, beli mahal jual murah itu kan. Jadi petani kita wajibkan KUD wajibkan beli gabah lebih mahal dari harga harga pemerintah. Ya, harga pemerintah kan 3.750 kan. KUD wajib belinya sekitar 4.000 lah. Kan lebih mahal. Jual murah, KUD wajib jual beras lebih murah dari harga umumnya. Harga beras kan dari rata-rata 11.000 kan. KUD jual 10.500. Nah, KUD tetap mendapatkan untung dari volume. Nah, harapan kita nanti kalau kita sudah membuat kawasan seperti itu, maka beras ini bisa dibeli oleh KUD. Ya, dan beras lokal ini kita pasarkan di Kelungkung. Kita lihat gimana banyaknya beras-beras lokal kita lari keluar kabupaten kan. Kemudian diolah lebih lanjut, datang lagi ke kita. Sehingga harganya lebih tinggi dan mungkin juga bukan beras kita, dioplos dengan beras kita. Makanya programnya Pak Gubernur terkait dengan pemanfaatan produk lokal dan sekarang juga digembor-gemborkan tentang PBI, Bangga Buatan Indonesia, ditambah BBIB, Bangga Buatan Indonesia Bali, kan gitu kan. Nah, sehingga ini juga hal yang penting bisa kita lakukan. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita linkkan kegiatan-kegiatan itu, asal masyarakat nurut, petani nurut, nggak bisa pemerintah sendiri gitu. Jadi kita harus mempunyai jiwa yang stabil kalau mau mengabdi kepada masyarakat. Yang sering saya sebut dalam bahasa Bali itu kata pesaje itu. Ya, kata pesaje itulah kata-kata yang paling singkat, sederhana, tapi sangat susah untuk dilaksanakan. Nah, saya berusaha untuk melangkah ke arah sana. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat menilai, itu terserah masyarakat itu.